Formatnya siapa nanti? Halo, kok enggak ada suara? Halo, Dewi Nurhayati, videomu masih muncul. Halo, ini nanti formatnya siapa? Udah ada suara ya? Agita, suara saya masih masuk? Masuk, Pak. Masuk ya. Formatnya siapa Agita? Kemarin waktu di grup mata kuliah PBPAB itu udah didiskusiin, terus dapatnya Nasmia sama dia. Dia muncul enggak? Dia Wijayanti ya? Iya, Pak. Oke. Dia bisa Iya, Pak. Oke, ya. Baik, untuk PPT saya sudah muncul ya? Agita sudah muncul PPT saya? Iya, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Terus nanti karena ini tiga SKS nanti mungkin capek di tengah-tengah, mungkin nanti ada break juga. Breaknya nanti diisi peregangan apa biar enggak kaku-kaku otot, nanti dipimpin Dita ataupun si Dia ya. Nanti terserah mau peregangan seperti apa ya, nanti munculkan videonya. Dan biasanya kalau format kan gitu harus aktif. Baik, ini materi PBPAB, ini emailnya masih salah, dan ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi apa kalian nanti apa yang kalian harus kuasai setelah mengikuti kuliah ini ya. Jadi yang pertama kalian harus menjelaskan karakteristik air buangan ya. Jadi nanti dari materi-materi yang saya sampaikan kalian nanti harapannya bisa menjelaskan karakteristik air buangan itu seperti apa. Ya. Karakteristik fisika itu seperti apa, karakteristik kimia itu seperti apa, karakteristik biologi itu seperti apa. Tetapi tidak hanya sampai mengetahui karakteristiknya. Ya, setelah mengetahui karakteristiknya, kalian harus menghubungkan karakteristik ini dengan metode-metode atau cara-cara mengolahnya. Ya, jadi kalian juga nanti harus tahu kalau mengolah air buangannya seperti apa. Kalau karakternya, sifat air buangannya seperti ini, pH-nya tinggi atau BUD-nya tinggi atau bakteri atau misalnya lemaknya tinggi, konsentrasi tinggi, maka harus diolah seperti ini. Ya, jadi harus mengetahui cara bagaimana mengolahnya. Tidak berhenti sampai di situ karena ini adalah perencanaan bangunan. Maka kalian harus bisa merencanakan bangunannya seperti apa. Bangunannya kotak, bangunannya seperti tabung, dan ukurannya berapa. Tingginya berapa meter, lebarnya berapa meter, kemudian perlengkapannya apa, ya kalian harus bisa merencanakannya. Jadi kalau tahu misalnya, tolong ini Devi Nurhayati, ini ada air limbah seperti ini, tolong dibuatkan pengolahannya seperti apa. Kalian tidak hanya mengetahui oh ini karakteristiknya seperti ini, nanti mengolahnya pakai ini, tidak hanya sampai di situ, tapi harus nanti harus dibangun dengan bangunan dengan tabung, salah satunya tabung dengan ukuran ketinggian sekian, diameter sekian ya. Dan dan untuk mengkomunikasikan perencanaan kalian berarti kalian juga harus bisa menggambarnya ya. Jadi gambarnya seperti apa? Karena gambar ini kan bahasa. Bagaimana berkomunikasi menjelaskan orang nanti rencana gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi ketika kalian nanti mengikuti perkuliahan ini dan belum
belum mampu, belum memahami bentuk bangunannya seperti apa, ukurannya berapa, berarti harus kalian kebut supaya setelah akhir perkuliahan kemampuan ini kalian peroleh. Tuh, ya. Nanti ada tugas harian, saya usahakan ada tugas harian, paling tidak ada kuis. Kuis seperti yang kemarin di PAB itu ada di dalam Google Form. Jadi akan mudah untuk mengkoreksi. Ya, ini kuis-kuis kecil begitu ya. Jadi syukur kalian bisa menjawab, tapi kalau tidak apa-apa. Nanti kalau tidak salah nanti setiap Google Form itu ketika ada saya kembalikan ke kalian, nanti ada di situ ada kunci jawabannya. Ada kunci jawabannya dan ada penjelasannya. Ya, dari situ diharapkan pemahaman kalian akan lebih bagus, walaupun pada saat jawab salah. Kemudian ada tugas besar PBBAB, masih ada. Ini mumpung belum lupa di meeting chat, saya kirim SOP PBB tugas besar yang masih lama, tidak apa-apa, paling tidak punya gambaran kurang lebih nanti tugas besarnya seperti itu. Ya. Tidak usah khawatir, ya. Tugas besar seperti apa sepanjang kalian mengikuti arahan dari tim dosen, sering diskusi sama teman, nanti tugas besar ini pasti bisa dan selesai. Sebentar. Baik, tugas besar, SOP tugas besar sudah saya kirim. Agita sudah masuk ya, Agita ya? Sudah, Pak. Baik, jadi seperti itu. Untuk asistensi nanti kita lihat seperti apa. Kemudian ada ujian tertulis maupun UAS. Penilaiannya nanti didasarkan pada tugas besar, ada tugas harian, ada kuis-kuis tadi, juga ada tugas yang lain, termasuk UTS, UAS. Ya. Jadi dimanfaatkan betul. Ya. Oh, ini sebentar. Abdul Kamil Rais, monitor. Mumpung ingat. Kamil, monitor. Baik, ini nanti supaya disampaikan ke Kamil. Kemarin Kamil kan jadi kormat ya, tetapi sudah cukup membantu banyak ke saya sebagai dosen. Cuma Kamil sepertinya kurang memanfaatkan kesempatan menjadi kormat, dalam artian mungkin karena jaringan dan lain-lain saya lihat tidak begitu dimanfaatkan, sehingga kalau tidak salah nilainya juga tidak maksimal. Ya, sayang sekali ya. Biasanya kalau aktif mengikuti kuliah, karena sebagai kormat biasanya aktif, nanti pemahamannya jadi lebih bagus. Ya, tetapi kemarin di PAB saya lihat sayang sekali Kamil dari jawabannya kurang. Gitu. Nah ini kemudian juga ini di meeting chat juga bilang kameranya bermasalah ya. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang teknis dikurangi lah, masalah-masalah teknis ya. Tapi kalau sekiranya memang jaringan dan lain tidak bisa ya tidak apa-apa, tapi diusahakan yang maksimal. Nanti sampaikan ke Kamil kalau kebetulan ini belum monitor. Baik, ini adalah apa yang nanti kita pelajari selama 1 semester. Tim dosennya saya sama Pak Wawan. Nah, untuk yang saya sebelum UTS, nanti yang pertama adalah minggu pertama ini kita membahas tentang karakteristik air buangan. Karakteristik fisik, kimia, baku mutu air buangan, sama reaktor-reaktor yang digunakan. Ya, ini tidak mudah karena baru reaktor-reaktor yang digunakan punya gambaran. Kadang orang bilang reaktor itu apa? Seolah-olah kalau reaktor itu kayak reaktor nuklir ya. Padahal reaktor itu sebenarnya wadah lah. Wadah di mana proses itu terjadi. Mohon maaf, bukan proses saja, tetapi kalau proses kan kimia ya, tetapi tidak selalu kimia. Mungkin fisika juga. Mungkin secara umum reaktor itu adalah wadah di mana mekanisme. Kalau fisik itu kan mekanisme itu terjadi. Atau kalau kita bicara ada proses kimia,
Proses biologi ya proses kimia biologi itu terjadi. Ya, jadi reaktor. Reaktornya seperti apa? Kemudian ada mass balance analysis. Ya, mass balance analysis itu kesetimbangan massa. Ya, jadi di dalam air buangan itu jangan istilahnya ada black box ya, bukan kotak hitam ya. Tapi di situ ada proses-proses, masuknya 100, keluarnya harus 100. Keluarnya ini 100 itu dalam artian mungkin yang keluar 80 melalui aliran, yang menguap 10, yang bocor 10. Itu namanya mass balance, keseimbangan massa. Kita jadi tahu. Itu adalah pertemuan pertama ya untuk PBPAB ini. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua dan tiga adalah mampu merencanakan primary treatment, ya, pengolahan pendahuluan. Pengolahan pendahuluan itu biasanya pengolahan fisik, ya tujuannya adalah supaya di pengolahan inti tidak terganggu. Ya, ini bukan pengolahan inti. Biasanya ini pengolahan secara fisika. Nanti ada 2-3, pertemuan 2-3. Berikutnya adalah pertemuan 45, 6, 7 sebelum UTS, kita membahas tentang secondary treatment, pengolahan utama secondary. Ya. Dengan pengolahan biologis sistem pertumbuhan terlekat. Ya, pengolahan biologis sistem pertumbuhan melekat. Jadi mengolah limbah dengan cara biologi. Nah, biologinya ini adalah pertumbuhan terlekat. Sementara kalau yang nanti setelah UTS ini adalah pertumbuhan tersuspensi. Ya. Ya. Yang kalian mungkin sudah pernah saya sampaikan atau belum. Kalau sistem pertumbuhan terlekat, biasanya mengolah air limbah itu menggunakan bakteri yang secondary. Bakterinya itu menempel pada media. Ya, bakterinya diam, menempel pada media, air limbahnya mengalir. Ya, air limbahnya mengalir. Air limbah yang mengandung polutan itu mengalir. Nah, polutan-polutan ini ditangkap, dimakan oleh bakteri yang diam tadi, yang menempel pada suatu media. Sementara kalau sistem pertumbuhan tersuspensi, ini adalah cara mengolah air limbah, bakterinya ini melayang-layang, bercampur dengan air limbah tadi. Jadi bakterinya bukan diam, tapi melayang-layang. Nah ini nanti bagiannya Pak Wawan setelah UTS. Nah, contoh-contoh dari pengolahan sistem pertumbuhan terlekat, ini ada trickling filter, ada RBC, ada biofilter, ada wetland. Ya. Nah, bakterinya ini nempel-nempel. Ya, jadi itu yang kita pelajari sebelum UTS bagiannya. Ya. Nah, nanti berikutnya ini. Baik, kita mulai tentang kualitas air buangan. Ya, jadi nanti bisa kalian lihat ada temperatur, warna, bau, dan kekeruhan. Ya, mungkin saya agak cepat ya. Temperatur itu mungkin kuncinya adalah pertama adalah kalau temperatur naik, aktivitas bakteri biasanya naik, tambah naik gitu. Jadi tambah. Kalau orang kedinginan itu kan juga males-malesan ya. Tapi kalau panas itu bergerak ya, bergerak dia sehingga kalau temperatur tinggi biasanya lebih aktif. Efisiensinya jadi lebih tinggi. Asal tidak terlalu tinggi ya, misalnya 60 derajat ya, protein di dalam bakteri-bakteri akan mati. Kayak telur itu kalau telur itu kan protein. Kalau dipanaskan jadi kental. Nah, kalau kental ya tidak bisa jadi media untuk mengalirkan apa-apa. Nah, bakteri itu kan dari protein juga. Jadi kalau bakteri dipanaskan nanti protein-proteinnya mengental, maka fungsi-fungsinya tidak jadi seperti biasanya. Itu satu temperatur. Kemudian temperatur penting adalah kaitannya dengan kandungan oksigen ya, karena bakteri kadang butuh oksigen dalam air. Kalau temperatur airnya itu tinggi, oksigennya naik atau turun? Ada yang bisa jawab? Kalau temperatur air limbah itu naik, oksigen di dalam air naik atau turun?
Ayo kira-kira apa? Apa kira-kira? Kalau bakteri apa temperatur limbahnya naik, air bakterinya naik, limbahnya naik, apa oksigen kan penting itu naik atau turun kandungan oksigennya? Agita bisa jawab Agita? Rahmalia atau Ratu banyak ini, maksud ada yang jawab. Satrio, Rafli, Fikri, Jumrotus. Agita masih dengar suara saya? Masih, Pak. Ya, Tapi belum tahu kira-kira kalau jawaban. oke. Amanah insani. Kalau masa air, kalau panas yang terjadi apa? Ya, kalau contohnya yaitu kalau air kita panaskan nanti ada gelembung-gelembungnya keluar, yaitu artinya ketika temperatur naik, oksigen yang ada di situ turun keluar. Ya, jadi artinya apa? Kalau misalnya kita nanti, kita kan punya banyak PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap itu air, biasanya terletak di dekat pantai. Airnya mengambil air laut, ya, digunakan untuk sebagai sumber uap air yang digodok itu. Nah, kemudian limbah PLTU itu biasanya panas, dibuang ke laut, ya, ke laut sehingga air di sekitar itu jadi panas, ya, jadi panas sehingga oksigen di sekitar PLTU itu, oksigen air di sekitar PLTU itu jadi sedikit. Ya, kalau oksigennya sedikit nanti ikan-ikan kekurangan oksigen di situ. Itu contoh sederhananya. Bagaimana menghubungkan temperatur dengan cemaran atau aktivitas bakteri itu seperti itu. Ya, ini yang temperatur. Kalau warna, ya nanti kalian lihat. Kalian habis kuliah ini keluar di depan rumah ada selokan, limbahnya seperti apa, warnanya seperti apa. Kalau warnanya masih cerah, masih bau sabun, itu artinya limbah yang baru saja pagi tadi. Ya, tapi kalau air limbahnya itu warnanya hitam, ada warna-warna hitam, berarti limbahnya udah lama. Karena hitam itu ciri adanya sulfit H2S. Ya, jadi sulfit. Jadi sulfit dari mana? Sulfit itu dari SO4 sulfat didegradasi oleh bakteri menjadi S2 sulfit. Jadi orang melihat dari warna udah kelihatan ini. Oh ini limbahnya baru fresh atau limbahnya sudah lama mungkin beberapa hari yang lalu. Kalau limbahnya sudah lama berarti mungkin banyak bakteri di situ. Banyak senyawa yang sudah didegradasi. Mungkin parameternya masih sudah berkurang banyak. Tapi kalau limbahnya baru mungkin masih banyak. Ya. Bau, ya, kalau bau nanti biasanya kalau kita bicara tentang PBPAB, bau itu ada istilahnya bau telur busuk, bau metan, ya, kemudian bau apa ya? Ya biasanya telur busuk itu H2S. H2S ini telur busuk. Kemudian kalau dari septic tank biasanya metan atau bau sabun. Yaitu itu sudah bisa membedakan. Jadi misalnya kalian lihat, oh ini bau telur busuk, berarti limbahnya mengandung sulfat yang tinggi. Misalnya, oh ini bau metan, berarti ini limbahnya oksigennya atau yang terjadi adalah kondisi anaerobik. Ya, ini contoh-contoh saja supaya tahu. Kemudian ada kekeruhan, ya. Kekeruhan mungkin kalian harus ingat, kalau kekeruhan ingatnya apa? Kekeruhan itu ingatnya kalian bahwa limbah itu, padatan dalam limbah itu ukurannya bermacam-macam. Ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali. Yang kecil sekali ini terlarut, yang besar sekali ini mengendap. Yang tengah-tengah ini adalah kalau dibiarkan dia akan mengendap tetapi butuh waktu lama. Ini biasanya berkontribusi pada kekeruhan. Ya, oh ya biasanya kekeruhan. Nah, kekeruhan nanti kalian hubungkan dengan apa biasanya?
Ada yang bisa menjelaskan kekeruhan itu kalau bahayanya kalau sungai itu keruh kira-kira apa? Ada yang bisa menjelaskan? Atau mengapa air limbah kita yang keruh tidak boleh dibuang ke sungai? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Ada Angga, Brahma, Devi, Dini, Elang. Silahkan. Emil, Fikri. Nah, ini pertanyaannya, mengapa kalau kita punya air limbah dan air limbah kita itu keruh, artinya keruh itu dia tidak mengendap tapi melayang-layang jadi keruh, tidak boleh kita buang ke sungai, ke badan air. Atau apa yang terjadi kalau badan air atau sungai itu kekeruhannya tinggi, yang terjadi apa? Pengaruhnya ke lingkungan seperti apa? Silahkan. Nah, ini efek dari libur yang sangat panjang ini. Jadi lupa semua. Rizkianto, Yuda, Irhami, silahkan. Rizkianto, silahkan. Belum nemu jawabannya, Pak. Belum nemu. Baik, makasih Rizky. Kemudian Stephen Gamalil. Stephen, monitor enggak? Iya, Pak. Apa jawabannya? Mohon maaf, Pak, kurang tahu. Oke, ya nanti nyimak ya. Mungkin satu lagi. Izin menjawab, Pak. Ya, Rizky, silakan Rizky. Kalau air sungai keruh, nanti cahaya matahari tidak bisa masuk, terus fotosintesis jadi terhambat, Pak.
Halo, maaf. Agita saya sudah masuk lagi suara saya. Sudah, Pak. Oke, tadi ada listrik saya putus. Baik, maaf tadi yang jawab Rizky ya. Iya, Pak. Rizky, maaf tadi tidak kedengar. Apa jawabanmu Rizky? Kalau air sungai menjadi keruh, nanti cahaya matahari akan sulit untuk Oke, ya, menulis perairan betul. dan fotosintesis terhambat. Ya. Jadi produktivitas perairan berkurang. Oke, ya. Jadi poinnya itu ya. Makasih Rizky ya. Jadi itu poinnya. Kalau kekeruhan ingatnya itu ya. Kemudian ini yang saya share sudah muncul lagi ya. Sudah. Oke. Berikutnya ini untuk yang fisik. Kemudian ini untuk yang kimia. Ini ada, kalian harus tahu total solid seperti apa. Kemudian ada BOD, COD, TOC nanti dulu tidak apa-apa. Kemudian ada total nitrogen, ada total fosfor. Ya. Saya pelajari yang BOD sama COD dulu supaya karena ini sering bingung ya. Jadi BOD sama COD itu mungkin beberapa poinnya adalah dia mencerminkan berapa senyawa organik, bukan berapa, banyak sedikitnya senyawa organik di dalam air. Banyak sedikitnya senyawa organik dalam air. Walaupun kadang kita ingatnya dari singkatannya kan adalah berapa oksigen yang dibutuhkan untuk mendegradasi senyawa organik secara biologi untuk BOD ataupun secara kimia. Seolah-olah bayangannya ini adalah BOD itu adalah mengukur oksigen gitu. Sebenarnya BOD COD itu adalah mewakili jumlah senyawa organik, ya. Jadi di dalam air itu kadang kita mengukurnya adalah single ya. Kalau kita mau mengukur besi, maka kalau kita ingin mengetahui kandungan besi, maka yang kita ukur adalah besinya berapa. Kita mau mengukur nitrat yang ada di dalam air, ya sudah kita ukur nitratnya. Nah, jadi kita mengukur satu senyawa atau satu unsur itu yang kita ukur. Nah sekarang masih ingat kalau air kesadahan itu sebenarnya kita mengukur apanya? Kesadahan itu mewakili apa sebenarnya? Ada yang tahu? Air sadah? Ada yang tahu? Air kesadahan tinggi, air sadah. Saya mau coba jawab, Pak. Siapa ini? Melin. Melin, silakan Melin. Ya, mewakili kalsium sama magnesium. Betul. Jadi kalau orang bicara kesadahannya berapa, itu sebenarnya bukan mengukur senyawa sadah, tidak ada. Tetapi dia mewakili berapa konsentrasi logam bervalensi 2 yang dia sebutkan, si valin tadi adalah Ca2+ dan Mg2+. Jadi ada satu unit yang dia itu sebenarnya mengukur 2 atau 3 atau lebih dari 1 parameter. Dalam hal ini adalah Ca2+ dan Mg2+. Jadi kalau kita bicara kesadahan berarti ini mewakili konsentrasi Ca2+ dan Mg2+. Nah, mirip dengan kesadahan, BOD dan COD ini bukan mengukur oksigennya, tetapi dia mengukur mewakili senyawa organik. Kita tahu bahwa senyawa organik itu banyak sekali. Ada senyawa organik yang kita pegang adalah bahwa senyawa organik itu adalah senyawa yang mengandung C dan H. Ya. Saking banyaknya itu ada yang rantai tunggal, ada yang C, ada hanya baja, ada C yang rangkap 2, atau ikatannya 3 atau yang siklik. Itu semua adalah senyawa organik. Ribuan. Nah, kita tidak mungkin mengukur senyawa organik satu persatu karena jumlahnya sangat banyak. Yang kita ukur untuk mengukur banyak sedikitnya senyawa organik adalah oksigennya. Mengapa yang kita ukur oksigen? Karena ternyata semua senyawa organik, semua senyawa organik kalau direaksikan dengan oksigen
itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, jadi kalau senyawa organik ditambah dengan oksigen, maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Karena apapun senyawa organiknya, karena semua senyawa organik yang jumlahnya banyak itu, kalau direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O, maka yang kita ukur oksigennya saja gitu. Karena oksigennya kan satu jenisnya. Makanya untuk mengetahui banyak sedikitnya senyawa organik yang kita ukur adalah oksigennya, ya, bukan yang lainnya. Makanya di sini kita lihat bahwa dari definisi BOD atau COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mendegradasi dan lain-lain, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu diingat ya. Jangan berpikiran bahwa BOD COD itu adalah mengukur oksigen, artinya dengan mengetahui BOD COD kita mengetahui hal oksigen. Ya itu ada hubungannya, tetapi lebih kita pahami bahwa ketika BOD-nya tinggi, itu BOD-nya tinggi atau COD-nya tinggi, maka senyawa organiknya tinggi. Ya. BOD COD. Kemudian ada kimia, kita bicara nitrogen dan fosfor. Nitrogen itu kan juga macam-macam, ada amonia, NH3, ada NO2, ada NO3. Ada satu lagi nitrogen organik. Apa itu nitrogen organik? Nitrogen organik adalah N yang masih menempel atau masih terikat pada senyawa organik, disebut nitrogen organik. Kemudian ada total fosfor. Nah, kalian harus paham ya. Senyawa-senyawa ini ya, senyawa-senyawa ini khususnya nitrogen, fosfor, BOD ini adalah makanan bagi bakteri ya. Bagi kita air limbah yang mengandung BOD, nitrogen, sama fosfor itu adalah pencemar bagi kita ya. Air limbah yang mengandung BOD, COD, senyawa organik, nitrogen, fosfor itu pencemar. Bagi bakteri itu adalah makanan. Nah, sehingga ada simbiosis mutualisme. Kita ingin senyawa-senyawa yang pencemar itu hilang dari air. Ya, di sisi lain bakteri itu butuh senyawa-senyawa tadi sebagai makanan. Ya. Jadi kita minta bantuan bakteri untuk makan senyawa organik, makan nitrogen maupun makan fosfor. Bahasanya seperti bahasa apa? Bukan ilmiahnya seperti itu. Ya. Nah, tapi bahasa ilmiah lebih ilmiah adalah kalau kita bicara BOD, COD atau bicara senyawa organik, kita bicara tentang substrat. Jadi senyawa organik itu adalah substrat bagi bakteri. Sementara kalau nitrogen dan fosfor itu adalah nutrien bagi bakteri. Jadi nyambung ya runutannya ya. Jadi jangan bingung lah nanti bakteri itu kadang kita bicara bakteri itu seperti sumber-sumber penyakit, tapi kok kadang kita di IPAL justru bakteri itu ditumbuhkan, ya. Jadi jangan bingung ya. Ditumbuhkan karena dalam hal kita ingin minta bantuan bakteri untuk mendegradasi substrat dan nutrien tadi. Ya. Mungkin saya jelaskan juga ya. Makhluk hidup ya, makhluk hidup itu atau gini, kok bakteri itu butuh senyawa organik, termasuk butuh nutrien, substrat, itu penjelasannya bagaimana Pak Darno? Nah, itu penjelasannya seperti ini. Tubuh makhluk hidup termasuk kita itu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan fosfor ya. Jadi kalau tubuh kita itu di blender gitu, tubuh makhluk hidup lah di blender, itu nanti kemudian dianalisa, maka nanti
unsur penyusurnya itu ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen dan lain-lainnya. Ya. Karena tubuh kita tersusun dari itu, tentu saja supaya kita tumbuh dan berkembang kita butuh unsur-unsur tersebut. Ya. Termasuk bakteri. Ya. Bakteri dia kita bicara tanaman lah supaya mudah. Tanaman juga tersusun dari CHONSP. Tanaman C-nya dapat dari mana C-nya? Dia karbonnya diperoleh dari CO2. Ya, ini pelajaran SMP SD lah, karbon. Hanya dari mana hidrogennya? Hidrogen dari air. Ya. Oksigennya? Oksigen bisa dari air, bisa udara. Ya. N-nya dari mana? N-nya dari mana? N-nya dia tanaman itu N-nya bisa dari amonia. Ya. Kadang juga ada tanaman seperti kacang-kacangan, itu N-nya dari gas N2, dia bisa mengikatnya. Itu kalau tanaman. Ya. Kalau manusia, C-nya dari mana? Karbonnya dari karbohidrat, ya, dari nasi itu ada dari gula itu ada C-nya. H-nya dari mana? Dari air. O-nya dari oksigen. N-nya dari mana? Nitrogennya dari protein. Fosfornya mungkin dari daging-daging. Ya, begitu juga dengan bakteri. Ya, bakteri juga. Ya, jadi kenapa bakteri membantu kita mendegradasi senyawa organik maupun N dan fosfor? Karena memang tubuh dia tersusun dari itu sehingga dia bisa mendegradasi itu. Ya. Poin ya. Kemudian yang perlu juga dibedakan, kadang saya masih bingung Pak, BUD sama COD. Nah, mungkin ditanya, menurut kalian nilai BOD itu selalu lebih tinggi dibanding COD atau selalu lebih rendah atau bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah? Ada yang bisa menjawab, silahkan. Saya ulangi pertanyaannya, nilai BOD itu selalu lebih rendah dibanding COD atau selalu lebih tinggi dibanding COD atau kadang lebih rendah, kadang lebih tinggi? Ada yang bisa menjawab, silahkan. Pak Darno, saya izin menjawab, boleh Pak? Silahkan, Satrio. Oke, sepengetahuan saya juga ya Pak, mohon maaf kalau salah. Jadi menurut Videomu saya, munculkan Satrio, biar yang iya. pengen lihat diri Satrio bisa muncul. Gimana Satrio? Oh iya, jadi menurut saya nilai BOD itu selalu tinggi dibanding dengan COD. Kenapa? Karena senyawa organik itu lebih banyak dapat didegradasi itu secara kimia, bukan secara biologi. Seperti itu, Pak. Diulangi. Penjelasannya Iya. sudah betul, tapi statement awalnya kok kebalik. Silakan. Gimana, Diulangi. Pak? Diulangi. Oh, jadi nilai BOD itu selalu lebih tinggi daripada COD karena senyawa organik itu didegradasi itu kebanyakan didegradasi itu secara kimia, bukan secara biologi, seperti itu, Pak. Oke, ya. Makanya penjelasanmu sebenarnya sudah betul, tetapi bahwa BOD itu lebih tinggi dibanding COD itu kok kebalik gitu ya. Jadi BOD itu selalu lebih rendah dibanding COD. Ya. Kenapa lebih rendah? Ya. Kenapa lebih rendah? Kenapa lebih rendah? Karena gini. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa senyawa organik itu ada yang rantai tunggal, ada yang rantai ikatan ganda, ada yang rantai ikatan 3. Kalau rantai ikatan 3, artinya C terus digandeng 3, ada C. Bakteri itu kan butuhnya sebenarnya hanya C saja ya. Tidak ada CH4-nya. Sehingga dia harus memotong rantai 3 tadi. Karena rantainya 3, maka perlu energi yang lebih. Nah,
Sehingga bisa jadi kalau senyawa organik rantainya 3, bakteri tidak mampu mendegradasi. Ya. Sementara kalau kimia, misalnya kimia dalam hal ini adalah kalium dikromat, karena dia itu memang oksidator yang kuat, maka rantai 3 tadi bisa dipotong sama kimia. Sehingga kita bisa sampaikan hampir semua senyawa organik bisa didegradasi oleh kimia, oleh bahan kimia bikromat. Tapi atau dengan kata lain tidak semua senyawa organik bisa didegradasi oleh bakteri. Hanya senyawa-senyawa organik yang rantainya, yang ikatannya lemah. Atau senyawa organik yang sederhana. Ya, hubungannya dengan oksigen, kalau senyawa organik, semua senyawa organik itu bisa didegradasi oleh kimia, berarti dia butuh oksigen lebih banyak. Nah, oksigen yang lebih banyak ini terukur, ya, terukurnya lebih banyak. Sementara kalau yang didegradasi hanya yang sebagian yang rantai-rantai lemah, maka hanya jumlahnya sedikit. Ya, sehingga BOD lebih sedikit nilainya. Oksigen yang digunakan juga lebih sedikit. Ya, jadi contohnya sederhana seperti ini. Bensin, ya, bensin itu kan senyawa organik. Ya, bensin itu senyawa organik. Gula itu juga senyawa organik. Misalnya kita punya satu gelas limbah buatan. Limbah buatan itu terdiri dari air, gula, dan bensin. Yang gelas satunya juga air, gula, dan bensin. Yang satunya ini kita ukur BOD-nya. Jadi pengukuran BOD itu berarti gelas ini dikasih bakteri. Ya. Yang satu diukur secara COD, maka yang kita ukur secara BOD ini nanti yang terdegradasi hanya gulanya. Ya, karena bakteri tidak bisa mendegradasi bensin. Karena yang didegradasi hanya gula, maka oksigen yang dibutuhkan juga hanya oksigen yang digunakan mendegradasi gula. Sementara kalau yang di sini karena kita mengukur COD, yang mendegradasi adalah kimia, maka yang didegradasi adalah gula dan bensinnya. Sehingga butuh oksigen yang lebih banyak. Sehingga oksigen yang dibutuhkan lebih banyak yang diukur secara COD dibanding yang diukur secara BOD. Penjelasannya seperti itu, ya. Sehingga mengapa BOD itu selalu lebih rendah dibanding COD. Itu harus kalian pahami, ya. Nitrogen, fosfor juga, ya. Ini prinsipnya adalah gini, kalau total nitrogen supaya paham itu, misalnya kenapa sering ada enceng gondok ya? Enceng gondok itu tanaman. Tanaman tadi saya sampaikan tanaman atau bakteri itu atau orang itu butuh karbon. Kalau katakanlah dalam hal ini tanaman karbonnya dari CO2, jumlahnya banyak di mana-mana ada. Kemudian H juga ada, hidrogen di mana-mana ada, oksigen di mana-mana ada. Yang sering kurang adalah N, nitrogen dan fosfor. Jadi kalau di dalam tidak ada nitrogen dan fosfor, tanaman tidak hidup. Ya. Tanaman tidak hidup, sehingga sekali ada nitrogen, ada imbuhan nitrogen, maka langsung tumbuh berkembang banyak. Ini yang diingat nitrogen, fosfor. Saya lanjutkan. Kemudian ini ada parameter pH, alkalinitas, klorida, minyak dan lemak, kalian pelajari. Kemudian parameter biologi ada coliform, spesifik mikroorganisme, toxicity. Mungkin supaya tidak bingung, pengolahan limbah itu kita menggunakan bakteri, kita minta tolong bakteri, tetapi kalau kita bicara tentang kualitas air buangan, ada parameter coliform organism dan lain-lain, itu kalau mau kita buang ke badan air. Misalnya ada aktivitas
Misalnya kita mengolah air limbah ya menggunakan bakteri. Nah, setelah selesai ini kan ada airnya, akan kita buang ke badan air, kita cek apakah masih ada bakteri-bakterinya. Nah, kalau masih ada ya kita sisihkan. Kalian harus ingat ada total coli, ada fecal coli, ada E. coli. Ya. Seperti itu. Kemudian ini lebih detail tentang kualitas air buangan, fisik, kimia, biologi. Ya, kemudian nanti juga lebih detail kalau kimia itu ada free amonia, ada nitrogen. Tapi sebenarnya tidak terlalu detail seperti yang kita bayangkan. Kita kalau bicara kimia seolah-olah wah ribet gitu. Padahal kalau teknik lingkungan ya kimianya hanya ini aja. Tidak lebih dari 20 atau 30 item yang harus kita pahami. Ya, ini ada sulfat, alkalinity, ada logam, gas-gas terlarut. Ya. Nah, membedakan adalah nanti dibahas ya. Kalau limbah domestik seperti di PBBAB ini kan limbah domestik. Ini sebenarnya kita tidak bicara tentang logam berat karena kalau logam berat biasanya adalah limbah dari industri. Jadi jangan sampai nanti saya mau mendesain untuk pemukiman. Nah, kemudian kalian menghitung karakteristik logam beratnya di situ ya percuma karena kalau aktivitas domestik pemukiman tidak ada aktivitas yang menggunakan logam berat. Nah, ini beberapa secara mudahnya senyawa organik dibagi biodegradable, unbiodegradable. Untuk yang biodegradable terukur sebagai BOD5. Ya. Sementara kalau yang unbiodegradable terukur sebagai ini COD. Jadi COD itu mewakili senyawa organik yang biodegradable maupun yang unbiodegradable. Makanya tadi saya bilang COD ini selalu lebih besar dibanding BOD. Ya, kemudian ini saya kira di penyaluran air buangan juga saya sampaikan paham suspended solid, BOD, patogen, nutrien, priority polutan ya dan macam-macamnya. Refraktori organik, zat organik terlarut dan sebagainya. Ini sudah jam 10.45, saya capek. Dita atau yang lain tolong di videomu dimunculkan Dita. Tadi siapa ya yang Dita atau Devi ya? Yang tadi mau membantu saya. Adita ya? Tunggu. Yang Agita. Iya, Pak. Munculkan videomu. Stretching dulu katanya. Aduh, nggak bisa. Ya, berarti si Anu aja. Siapa yang bisa? Yang si... Tadi yang barusan jawab siapa? Satrio, videomu munculkan Satrio. Ya, Satrio, videomu munculkan. Ya, stretching Satrio, kepalanya ringkan kiri dulu supaya tidak pegel. Saya sejak jam 7 soalnya. Nah, kiri, ikuti yang Satrio ya. Kamu buat puter-puter atau apa silahkan. Boleh kanan, kiri. Ya. Kepala tundukkan. Suaramu belum masuk, Satrio. Yang lain ngikuti Satrio. Ini hitungannya bebas atau gimana, Pak? Bebas, yang penting jangan sampai habis stretching malah pada keluar semua. 1x8 aja mungkin ya. Mungkin ini kepala dimiringkan ke kanan. Hitungan dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Ya, mungkin cukup, Pak. Tangan depan dulu. Ini. Oh, tangan. Tangan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, ke atas. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah, ini. Ya, oke. Baik, entah caranya benar atau enggak, paling gitu. Oh, ya, tidak terlalu pegel gitu ya. Baik, tolong lihat di micet. Ini ada kuis, silahkan dikerjakan. Ya, tidak usah lama-lama, yang penting di inilah. Bentar, saya bukanya dulu. Agita sudah masuk. Agita. Sudah, Pak. Oke. Baik, itu tolong dikerjakan. Ada 6 kuis. Ya. Yang lama kayaknya mengisi absen di kuis tersebut sepertinya. Kalau kuisnya sih hanya 8-10 soal ya. Tolong diisi. Ini jam 10.50, nanti jam 11.10 kita teruskan paparannya. Jadi cepat saja ngerjakannya. Kemudian juga barangkali ada yang kelupaan belum absen, silahkan disampaikan ke Kormat supaya nanti Kormat yang menulis di meeting chat ya. Jadi tidak satu persatu gitu. Baik, jadi itu ada 6 kuis terkait dengan karakteristik fisik, karakteristik biologi, ada karakter fisiknya 2 kali, karakteristik kimia, dan ada oksigen demand. Ya, silakan dikerjakan. Nanti jam 11.10 kita lanjutkan penyampaian paparan dari saya. Sambil mengerjakan, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang lain-lain, silakan. Saya standby di room ini, silahkan. Bisa raise hand, bisa ditulis di ini, bisa juga menyampaikan. Kalau tidak salah pada saat penyaluran air buangan mata kuliah PAB itu Felicia Melinda Setiawan ini rajin komentar ya. Ini kok dari tadi belum ada suaranya. Tadi sudah jawab sekali, Pak. Oh ya, berarti saya yang tidak merhatiin. Makasih Felicia.
Baik. Ini saya cek di Google Form, Felicia sudah menjawab pertanyaan untuk kuis yang pertama, fisikal karakteristik, dan betul dari 15 betul 14. Ya. Ini contohnya ya, jadi saya bisa monitor di sini. Ya, enggak apa-apa, salah juga enggak apa-apa. Nanti kan ada feedbacknya sehingga nanti jadi tahu ternyata jawaban betul seperti ini. Ya. Cuma agak kesulitan saya karena yang kelas B kan mengerjakan di Google Form yang sama. Jadi ini masih campur-campur sama yang kelas B. Ininya apa? Jawabannya ya. Kalau pas kelas B itu saya jadi tahu karena dia pertama jadi tahu yang bahwa ini adalah kelas B saja. Tapi sekarang kan yang kelas nilai ini kelas B sudah pada masuk. Ini kalian terus tidak dipisahkan, cuma Ardana Agita itu angkatan berapa? Agita ya. Ini bagus. Iya, Pak, saya. Ya bagus untuk ininya. Elang Pramudia juga bagus masuk ya. Kalau Dwi Pasekar kelas mana? Dwipa ini yang mana ini? Nanti saya bedakan lah supaya jadi tahu. Rahmalia Putri kelas ini ya. Rahmalia Putri lumayan. lumayan bagus maksudnya Rahma. Ya. Silakan dilanjut untuk yang EE05 ya. Kemudian ini kuis ini saya ambil dari kuisnya web dari India, kemudian saya terjemahkan gitu. Cuma terjemahkannya masih kadang Google Translate, jadi kadang bahasanya tidak pas. Tapi saya kira kalian paham yang muncul di situ sebenarnya. Kalau ada yang mau nanya, Pak, saya nilainya berapa? Gitu boleh, silahkan. Untuk saya udah ngirim ini nilainya sekian gitu. Kalau percaya diri gitu ya. Misalnya mau nanya, Pak, saya yang ini sudah saya submit, Pak, yang biological karakteristik, tolong dicek nilainya berapa, Pak, gitu.
Nah, ini masuk Emil EE005 betul 11 ini. Jave Jin Ivana betul 10 untuk yang EE005. Saya cek yang lima 9. Ini Dea Wijayanti untuk yang EE059 betul 12. Stephen? Maaf, ini mau nanya Agita. Iya, Pak. Kamil itu kelas kita, Abdullah Kamil. Tadi saya lihat ada di sini, Pak. Kelas kita. Kamil monitor. Kamil itu aslinya mana? Boyolali, Pak. Oke. Tolong diingatkan nanti kok ini belum masuk di room ini apa di kelas satunya ya. Kemudian saya cek di kuis juga belum masuk. Nanti tolong disampaikan ke teman-teman yang Kamil. Kayaknya kelas satunya ya. Tapi di chat dia bilang kamera saya belum diservis gitu, mungkin ada kendala. Jadi tolong kalau ada kendala langsung lapor ke dosen wali atau siapa supaya nanti bisa ada solusinya. Ya, jangan sampai tidak ikut kuliah tapi nanti tercatat absen
nanti jadi repot sendiri ya. Tolong dikontakkan Kamil posisinya seperti apa, Agita, terus nanti di chat di sini. Izin jawab Pak, tadi katanya Kamil kuotanya habis. Oke. Ya itu nanti coba dikonsultasikan dengan dosen wali atau bagaimana. Kalau memang perlu bantuan, saya kira teman-teman siap bantu ya toh. Jangan siapa ini tadi yang komentar siapa? Yang ngasih tahu? Rizky ya. Oh gede, makasih Brahma. Ya. Nanti sampaikan ke Kamil. Stephen Gamalil, Iya Pak. Oke. Kamu baru ngerjakan 003 ya, 005-nya belum masuk ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, ya dikerjakan ya. Yang lainnya juga ini, silakan di ini. Ini kalau Rafli tunggu. Rafli yang 0060 belum. 059 juga belum. Yang 005 sudah. Baik, karena waktunya sudah habis, oke kita lanjutkan untuk paparan berikutnya. Untuk kuis nanti diteruskan ya kerjanya. Nanti kalau sore, nanti malam saya rilis ininya, nilai sama kunci jawabannya. Jadi usahakan sebelum sore sudah terselesaikan semua kuisnya ya, supaya nanti tidak repot ya. Kita lanjutkan untuk paparan berikutnya. Nah, saya share lagi PPT-nya. Agita sudah muncul PPT-nya, Agita. Steve, PPT saya sudah muncul, Steve. Sudah Pak. Oke, makasih. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi sudah pencemar utama. Nanti ini yang beberapa nanti perlu pelajari seperti solid ya. Ini dari saya sarankan kalian juga mempelajari dari gambar-gambar ya. Dari gambar-gambar mungkin jadi lebih paham ya, tidak hanya kalimat-kalimat. Jadi padatan dalam air itu kan banyak, ada istilahnya state level solid,
kemudian ada total solid. Ya, stable solid itu biasanya kalau ada sampel air kita ambil, kita endapkan, kita biarkan selama 2 jam, yang mengendap itu disebut stable solid. Ya, ini Inhofe-Kohn. Tapi kalau ada sampel air kita uapkan, terus yang padatannya ini disebut total solid. Ya. Kemudian kalau sampel ini kita saring, ya saring yang tertahan di dalam saringan ini padatannya disebut total suspended solid. Sementara yang lewat dari filter, jadi ada sampel kita saring, airnya yang lewat itu kemudian kita evaporasi, namanya total dissolved solid. Jadi ini yang lolos dari padatan yang lolos dari filter itu padatannya adalah yang terlarut, ya, dissolve dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat tuh pembagiannya seperti itu toh. Ya. Kemudian ini komposisi air limbah. Ini untuk mengingatkan juga bahwa limbah ini sebenarnya terdiri dari airnya hampir 100%. Bahan padatnya sedikit. Ya, airnya ini kan sebenarnya masih berguna, H2O. Nah, bahan padatnya itu bisa terdiri dari organik dan anorganik. Ya, kalau kita bicara limbah domestik, organik itu bisa dari protein. Protein itu kalau di rumah tangga ya sisa-sisa telur, daging itu protein. Senyawa organik mereka itu senyawa organik. Kelompoknya masuk protein. Karbohidrat itu dari gula, dari nasi, dari buah, mungkin buah ada, kemudian ada lemak ya. Jadi kalian jangan bingung kok ada protein, karbohidrat, ada lemak. Mereka itu adalah organik gitu. Karena mengandung CHO. Ya, anorganik. Ya, ini kelompok-kelompoknya. Kemudian ini ada istilahnya black water dan yellow water ya, di PAB juga saya kira masih pada ingat ya. Ada feses, ada padatannya, ada urinnya. Mungkin yang perlu diingat dari ini adalah kalau kita ingin nitrogennya untuk pupuk-pupuk, maka kita sebenarnya lebih bagus mengambil urinnya saja, yellow waternya saja. Karena mengandung hampir 20% itu adalah nitrogen. Jadi yellow water itu 20%-nya adalah nitrogen. Sementara kalau feces yang black water itu hanya 5%. Jadi kalau kita pupuk, mending yellow water. Nutrien, kalau kita mau nutrien kita ambil yellow waternya. Tetapi kalau kita mau sumber karbonnya, sumber C-nya, substratnya, maka kita menggunakan fecesnya. Ya, feces karena hampir 50%. Sementara di dalam urin, di dalam yellow water, karbon itu, substrat itu hanya 15%. Ya, makanya memang kalau di sampah padat kita ada pemilahan sampah pemilahan sampah di dapur. Sebenarnya untuk yang ini kan juga ada pemilahannya ya. Limbah cair itu juga ada pemilahannya. Black water, yellow water, karena memang karakteristiknya beda. Kemudian kita juga harus tahu ukuran partikel pencemar, ya, ukuran partikel pencemar. Jadi dengan mengetahui ukuran partikel pencemar kita jadi tahu, ternyata kalau misalnya ini apa ya, misalnya, ini kan ukurannya kecil di sini ya, senyawa-senyawa ini makin besar. Ya. Kalau besar nanti vlog lah ini vlog. Walaupun bakterial itu kadang seukuran vlog. Organik, sisa limbah manusia, limbah makanan ini ukurannya lebih besar. Mungkin ada yang mengendap, sementara yang lain seperti gula, ya. Kemudian ada di sini apa ini yang mungkin ya padatan nutrien itu protein, virus ini ukurannya sekian. Jadi punya gambaran lah bahwa Nah, ini akan lebih bermanfaat lagi kalau kalian nanti mempelajari tentang membran, memfilter air, gitu, filter air dengan membran. Nanti akan tahu sama-sama air jernih, di situ banyak kandungan protein, di situ banyak logam berat, ukurannya beda, membrannya juga beda. Nah, ukurannya ini adalah dunia kecil, gitu ya, dunia mikro yang ukurannya beda-beda.
Kemudian ini yang perlu limbah domestik itu ini kekuatannya seperti apa? Kekuatannya rendah. Kekuatan dalam arti limbahnya ada yang limbahnya kuat, sedang atau lemah, artinya konsentrasinya lah. Ya. Mungkin tidak terlalu mungkin bedanya lemah, kuat, sedang, kuat. Tapi paling tidak dengan di PPT ini kalian lihat bahwa kalau limbah domestik, kita bicara limbah domestik, misalnya kita bicara BOD limbah domestik itu paling tinggi dalam arti pada rumah-rumah yang padat begitu. Ini 350 konsentrasi BOD. Jadi jangan sampai nanti kalian harus kritis, misalnya kalian nanti kerja kemudian ambil sampel dari suatu pemukiman, BOD-nya 2000. Padahal itu pemukiman, padahal itu limbah domestik. Tidak mungkin. Ya. Kita bicaranya sekitar 500 lah. 500 itu sudah konsentrasi yang tinggi untuk limbah domestik dari aspek BOD-nya. Atau kalau bicara COD, ya nanti paling 1000 itu sudah tinggi. Jangan sampai bicara COD-nya berapa dari kelurahan sana. COD-nya 5.000. Nah itu perlu dikritisi. Jangan-jangan ngambil sampelnya salah. Jangan-jangan ujinya salah. Ya, karena umumnya untuk pemukiman limbah domestik itu COD-nya paling sekitar 1000-an. Ya, jadi dilihat ini harus melihat. Ya. Kemudian ini timbulan air limbah domestik. Ini informasi saja. Ya, kalau jumlah penduduk, jumlah penghuninya 1 maka sekian, jumlah penghuninya sekian. Kalau jumlah rumahnya 8 maka sekian. Karena ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan bersama. Maksudnya seperti ini, misalnya rumah penghuninya 4, ya. Rumah penghuninya 4 sama rumah penghuninya 8. Tapi yang dua rumah itu punya mobil 1. Nah, nanti kan nyucinya juga cuma 1 mobil. Tapi per kapita, per orang nanti jadi lebih sedikit. Ya, maksudnya seperti itu. Ada fasilitas yang dapat digunakan bersama. Ya, kemudian juga perlu kalian ingat tadi saya sampaikan limbah domestik itu tidak hanya dari rumah-rumah, tetapi bisa dari perkantoran, bisa dari institusi sosial, di mana di situ ada kantin, ada aktivitas domestik, ada aktivitas MCK, ada aktivitas kantin. Ya, jadi jangan sampai berpikiran bahwa industri tekstil, nah, di situ limbahnya limbah tekstil saja, tidak. Di situ ada limbah domestik. Dan aturannya, jadi di pabrik-pabrik itu ada aturan, ada 2 baku mutu. 1 baku mutu industri, 1 lagi baku mutu untuk limbah domestik, karena ada aktivitas domestik. Debit air buangan fasilitas komersil, ya macam-macam, sekolah seperti kantor Undip itu tentu beda, fasilitas pendidikan beda dengan fasilitas yang lain. Pemerintah ini nanti bisa dicermati. Nah ini kalau ini contoh dari sanitasi di rumah tangga, 100% justru yang paling banyak adalah toilet flushing, hampir 30%. Minum, ya minum mana ini minum. Ini untuk ini ya, untuk sanitasi. Cuci itu hanya 1,4%. Nyuci pakaian tinggi juga. Jadi sebenarnya air bersih yang kita gunakan itu kebagian untuk flushing. Tapi ini di Amerika ya, mungkin di kita lain. Ya. Artinya sebenarnya flushing itu kan tidak perlu air yang bersih, yang tidak seperti standar air minum ya. Sebenarnya perlu juga bisa kita kurangi. Tapi kita bukan bicara di PBBAB, tidak bicara tentang pengurangan ya, mungkin lebih pasnya di teknologi bersih atau di sistem manajemen lingkungan. Tapi ini hanya mengingatkan potensi pengurangan konsumsi air bisa dari macam-macam. Konsumsi air negara berkembang. Nah, ini ada konsep satu lagi. Biasanya kalau kita bicara tentang limbah domestik, kita bicara tentang
debitnya berapa, seperti di penyaluran air buangan, debitnya berapa, sama konsentrasinya. Konsentrasi BOD-nya berapa? Konsentrasi BOD tadi maksimal kalau untuk domestik sekitar 500 lah, 350 itu sudah berat itu. Biasanya bicaranya itu konsentrasi sama ini. Tetapi ini ada terminologi baru adalah bebannya. Ya, jadi kalau kita lihat satuan BOD gram per hari. Jadi tiap orang itu per hari sebenarnya mengeluarkan BOD berapa. Ingat, BOD itu bukan senyawa ya. Itu mewakili senyawa organik. Jadi kurang lebih per orang itu per kapita per hari menghasilkan 85 gram. Ya, menghasilkan 85 gram. Bukan konsentrasi ya, bukan konsentrasi. Begitu juga dengan COD, dengan TSS. Ini adalah kalau kita bicara tentang beban pencemaran. Oh, nanti ya. Ini untuk konsentrasi berbagai parameter pencemar air limbah di berbagai negara. Oh. Nah, sekarang berikutnya adalah air limbah domestik vs air limbah industri, ya, supaya lebih jelas lagi pahamnya. Kalau limbah industri itu tergantung pada jenis industri dan prosesnya. Industri tekstil tentu limbahnya beda dengan industri farmasi. Industri farmasi tentu berbeda dengan industri metalurgi besi. Ya, jadi sangat tergantung pada jenis industri dan prosesnya. Sementara kalau domestik hampir sama, tadi saya jelaskan, orang Papua, Sumbawa, Manado, Kalimantan, Aceh itu aktivitasnya hampir sama, sehingga karakteristiknya juga hampir sama. Ya, kemudian ada ini contohnya. Limbah tekstil sama limbah tomat, ya, industri tomat. Tentu BOD-nya beda jauh, ya, karena memang aktivitasnya beda. Kemudian ini adalah ini apa? Yang disebut karakteristik air limbah itu tidak hanya kualitasnya, kuantitasnya juga, ya, kuantitasnya juga. Begitu juga polanya juga pola. Jadi kualitas, kuantitas, pola. Ya, tentu kita mudah untuk memahami kuantitasnya, ya, tergantung aktivitasnya. Polanya juga, ya. Ini contohnya. Jadi tengah malam debitnya adalah sekian, kemudian turun-turun, jam 4 turun, kemudian naik-naik sampai jam 10 naik terus. Debitnya naik terus, kemudian bergelombang, ya. Jadi berfluktuasi. Mungkin ada yang nanya, Pak, kok di situ maksimum justru di jam-jam sekitar jam 11 bukan jam 10. Padahal kan aktivitas penggunaan air pas jam segitu mungkin pas di kantor. Kok bisa banyak? Bagaimana penjelasannya? Ini pengukuran ini contoh pengukuran debit di setelah pada saat mau masuk IPAL. Bukan dari rumah ke rumah. Kalian ingat di dalam PAB itu penyaluran air buangan kan ada waktunya itu ya, dari rumah sampai ke IPAL ada waktunya. Ya, jadi mungkin kalau jam 11 ini sebenarnya adalah air limbah dari rumah-rumah pada saat jam 7, jam 8. Jadi ini pengukuran pada saat mau masuk IPAL itu. Fluktuasi pada saat masuk IPAL. Ini ada fluktuasi. Kemudian fluktuasi itu tidak hanya fluktuasi debit tetapi juga fluktuasi BOD konsentrasi. Ya mungkin kalau pagi hari kan banyak aktivitas black water, yellow water sehingga BOD-nya tinggi. Tetapi kalau pas siang hari mungkin hanya siram-siram atau aktivitas ringan lainnya sehingga konsentrasi BOD-nya mungkin sedikit. Ya, jadi naik turun. Apa tujuan kita mengetahui pola dari fluktuasi ini? Ya, kita ingat ada istilahnya shock loading, ya, karena biasanya pengolahan limbah domestik itu menggunakan bakteri biologi seperti kita, ya. Jadi bakteri kalau pas banyak makanannya, seperti kita puasa pas tidak ada, kemudian pas ada, kemudian kita jadi seperti serakah gitu.
makan sebanyak-banyaknya, jadi malah sakit perut. Begitu juga dengan bakteri. Pada saat tidak ada makanan, kalau yang masuk di situ adalah air limbah yang naik turun, pada saat tidak ada air limbah berarti dia kekurangan makanan. Kalau pas ada air limbah masuk tiba-tiba, nanti makanannya berlebih. Itu ada istilahnya shock loading, beban yang tiba-tiba, kejut gitu. Sehingga akan menyebabkan bakteri kadang mati, teracuni gitu. Karena ada adaptasi dan lain-lain. Istilahnya shock loading. Sehingga fluktuasi masuknya air limbah di dalam IPAL itu harus dihindari, ya, yang berfluktuasi. Makanya perlu diratakan. Makanya nanti ada istilahnya tangki aliran rata-rata atau bak ekualisasi. Ya, ada bak ekualisasi. Ya, jadi itu perlu diratakan. Ya. Cara meratakannya seperti apa? Ya biasanya seperti waduk ya. Waduk itu kan fungsinya meratakan air sebenarnya. Biasanya waduk digunakan untuk irigasi. Harapannya irigasi itu bisa persawahan bisa digunakan pada saat musim hujan maupun musim kering. Ya, padahal air itu adanya pada saat air hujan saja. Sehingga airnya ditampung dulu, air yang banyak pada saat musim penghujan itu ditampung, kemudian dialirkan secara pelan-pelan, sehingga pada saat musim penghujan maupun musim kering, itu ada airnya. Sama dengan di tangki aliran rata-rata. Air limbah itu ada pada saat aktivitas manusia pagi sampai sore lah. Pas malam kan tidak ada airnya. Supaya tidak berfluktuasi bagaimana? Ya udah air ini ditampung dulu, kemudian nanti dialirkan supaya pada malam hari maupun siang hari itu ada air limbah yang masuk, ya sehingga bakterinya akan tidak terjadi shock loading. Nanti cara menghitung tangki aliran rata-rata seperti apa? Nanti ada cara perhitungannya. Nah, kemudian ini baku mutu air limbah. Ada parameter pH, BUD, COD, TSS, minyak lemak, amoniak, total koliform. Ada parameter fisika, ada parameter kimia biologi. Ya. Ini tahun 2016 ya dari KLHK. Ya. Sebelumnya itu ada peraturan tahun 2003. Ya, sekarang diganti yang 2016 ini. Terlihat bahwa ada pengetatan. Sebelumnya BUD itu tahun 2003 kadar maksimum baku mutunya 100, sekarang menjadi 30. Jadi lebih ketat itu. Karena teknologinya makin bagus untuk mengolah menjadi BUD 30 tidak terlalu sulit dan juga semakin pemerintah pengen semakin ketat. TSS yang dulunya 100 sekarang jadi 30. Dulu tidak ada COD, parameter COD tidak ada, sekarang ada. Dulu tidak ada parameter amoniak, sekarang ada amoniak. Ya. Kemudian saya balik lagi. Aturan 2016 ini untuk rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan dan lain-lain. Kalau rumah pribadi belum. Jadi kalau kita punya rumah itu belum ada kewajiban untuk baku mutu ini. Ya, untungnya. Baik, ini baku mutu limbah industri, tentu parameternya beda-beda dengan limbah domestik. Kemudian terakhir ini point dan non-point source of pollution. Ya. Ini saya sampaikan bahwa kalau bicara tentang sumber pencemar itu ada istilahnya sumber pencemar titik. Jadi dari pabrik ada IPAL atau ada pipa, kemudian ada pipa masuk ke sungai, ini titik point source. Begitu juga dengan misalnya pemukiman, ada penyaluran air buangan seperti yang kalian desain kemarin, diolah, kemudian diolah di sini, kemudian limpasannya, effluentnya dialirkan ke sungai, ini point source.
Tetapi kalau pertanian, ya pertanian ada rumah banyak tersebar, tidak ada ipal, ada jalan, ya limbah-limbah dari jalan, itu namanya non-point source, sumber pencemar apa istilahnya ya, tersebar, bukan titik. Ya, jadi ingat bahwa pencemaran air itu ada yang point source sama non-point source. Mirip-mirip dengan udara, pencemaran udara. Kalau pencemaran udara istilahnya adalah sumber bergerak untuk mobil, transportasi, dan lain-lain. Ada sumber tidak bergerak. Sumber tidak bergerak itu adalah cerobong. Jadi orang mengukur gampang, titiknya di situ terus. Sementara kalau kendaraan kan repot. Ya, tidak bisa dibandingkan apple to apple, tetapi akan membantu supaya ingat, oh ternyata kalau ingat point source dan non-point source, kalian juga harus ingat sumber bergerak sama sumber tidak bergerak di dalam pencemaran udara. Ya, ya ini masih ada satu PPT lagi, tetapi mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, silahkan. Silahkan. Ada yang mau disampaikan, silahkan. Ini saya lihat ya lihat di profilnya Elang, rambutmu gondrong Elang. Muncul Elang, videomu Elang. Elang. Iya, Pak. Muncul. Videonya munculkan. Ya, makasih Elang. Ya, gitu Dipotong, dong. Pak. Ya, bagus. Itu belakang jaket atau celana itu? Kok malah hilang videomu? Itu belakang jaket atau celana? Tembokmu? Ya. Suaramu tidak muncul. Jaket, Pak. Oh, jaket, ya. Tidak apa-apa. Rambutmu kamu cat, toh? Enggak, Pak. Kok warnanya kayak ada pirang-pirangnya? Mungkin kena cahaya, Pak. Ada cahaya. Kamu udah ngerjakan kuis tadi belum? Ini Suaramu kepencet lagi. masih nyampe nomor 4, Pak. Oke, jadi nanti sebelum sore harus selesai semua ya. Supaya tidak numpuk-numpuk nanti. Ya. Kamu tinggal di mana, Elang? Ponorogo, Pak. Ponorogo ya. Teman-temanmu udah pernah kamu bawain sate belum? Belum, Pak. Bawain dong. Ya. Insya Allah, Pak. Ya, ya. Oke, boleh ditutup. Baik, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kita selesai jam berapa ini dari jadwalnya? Agita, kita selesai jam berapa, Agita? Ada yang bantu jawab, selesai jam berapa? Jam 12, Pak. Lebih? 12:05. Oke, 12:05 ya, makasih. Sebentar, saya tak ambil napas dulu.
Kalian baca-baca juga yang PDF yang B, yang 01B pertemuan pertama. Baik, kita mulai ya, karena tidak ada pertanyaan. Ini untuk bagian kedua, kayaknya lebih sulit juga. Tidak apa-apa, nanti baca-baca lama-lama paham. Kita bicara tentang, PPT sudah muncul ya, jenis-jenis reaktor. PPT saya sudah muncul. Sudah, Pak. Saya, nih. Jadi ada banyak ini. A, B, C, D, E, F, G, H, jenis reaktor. Ya, jenis bak di dalam pengolahan limbah itu ada ini. Nanti kita lihat, ini A, ini batch reaktor. Batch reaktor apa? Batch reaktor itu ya, intinya adalah batch reaktor itu prosesnya, pengolahan limbah prosesnya itu dilakukan ketika tidak ada input, tidak ada output. Jadi diisi dulu, baknya diisi, setelah penuh, ditutup, kemudian baru berproses. Itu batch reaktor. Ya. Ini yang gambar A. Kemudian yang kedua adalah complex mix reaktor. Ya, complex mix reaktor. Ini kadang mirip dengan continue reaktor. Continue reaktor. Ini kalau dilihat dari gambar, ada proses ditandai dengan berputar. Ini ada inflow yang masuk, ada output yang masuk. Ya, jadi input masuk terus, output masuk terus, dan prosesnya terjadi di situ. Itu namanya complex mix reaktor atau continue reaktor. Ya, paham ya? Tapi ada juga yang tengah-tengah ini namanya intermittent reaktor. Ini gambarnya tidak ada. Intermittent reaktor. Jadi proses tetap berlangsung, tetapi inputnya itu kadang masuk, kadang enggak. Ya, contoh sederhananya intermittent adalah septic tank rumah kita. Jadi sekarang itu proses tetap berlangsung, walaupun tidak ada air yang masuk di dalam limbah, di dalam septic tank. Jadi namanya intermittent. Dan di dalam septic tank itu tidak tercampur sempurna. Di dalam septic tank itu tidak tercampur sempurna. Kalau yang tercampur sempurna, complete mix reaktor, ini kita ambil sampel di sini, sama diambil di tempat lain, sepanjang di kota itu, homogen. Ya, kata kuncinya homogen, kalau complete mix reaktor. Tetapi kalau tidak diaduk, bisa jadi di bagian permukaan sama di bagian dasar itu beda. Entah itu bakterinya beda, konsentrasi airnya beda, dan sebagainya, karena tidak tercampur. Ya, jadi ada batch reaktor, ada complete mix reaktor, ada atau continue reaktor, ada yang tengah-tengah intermittent reaktor. Kemudian ada satu lagi, ini adalah plug flow, ya, kata kuncinya adalah plug flow. Plug flow reaktor itu C dan D. Ini ada inflow, ada outflow. Tetapi tidak ada pengaduan. Jadi nanti konsentrasi di dekat input itu beda dengan konsentrasi di dekat output. Beda. Ya, konsentrasinya mungkin terdegradasi. Sementara kalau diaduk sempurna, komplit, nanti konsentrasinya sama. Septic tank itu ya kalau dilihat dari ini bisa juga sebagai plug flow reaktor, karena konsentrasi karena tidak ada pengaduan, maka di ujung dekat input sama di dekat output beda. Namanya adalah plug flow reaktor. Plug flow reaktor bisa yang dalam bentuk terbuka, open, bisa juga dalam bentuk tertutup.
Kemudian ada ini complete semi reaktor, ini sebenarnya hanya sama continue reaktor tapi dibikin seri. Ya. Jenis reaktor lainnya adalah ini yang F, ya. Reaktor packed bed. Jadi sebenarnya ini ada bed lah, ada filternya, ya, ada filternya, alirannya ke bawah. Ini kalau kita lihat ya disebut sebagai continue ya, karena ada inputan terus, infonya ada dari gambarnya itu. Sementara G ini sama bed reaktor, tapi alirannya ke atas. Ya. Mungkin kalian ingat di awal paparan saya sampaikan pertumbuhan melekat sama pertumbuhan tersuspensi. Kalau yang ada paket bednya ini berarti pertumbuhan melekat. Sementara kalau yang ini pertumbuhannya tersuspensi. Tapi ini sebenarnya reaktor ini tidak, ini general ya, bisa reaktor biologi, bisa reaktor kimia. Ya. Kemudian satu lagi adalah expanded bed reaktor. Expanded bed reaktor itu sebenarnya jadi karena alirannya ini ke atas, nanti ada partikel-partikel yang naik ikut ke atas. Ya, jadi fluidize ya, nanti coba dicek lah fluidize. Jadi lapisannya itu tidak fix gitu, tidak tetap di situ, tapi dia bisa ikut ke atas, walaupun ikut ke atasnya tidak sampai keluar. Jadi ini reaktor-reaktor, jenis-jenis reaktornya. Kalian ya, ini agak advance, tapi saya kira juga mungkin baca 3 kali lah, mungkin jadi paham. Jadi kalau baca sekali belum paham, nanti diulangi. Manfaatnya seperti apa? Ya, manfaatnya seperti apa, kemudian penggunaannya seperti apa. Nah, tapi mungkin sementara yang kalian ingat adalah reaktor itu ada, kalau dilihat dari ada atau tidaknya aliran, maka ada batch reaktor dan continue reaktor. Ya. Kemudian kalau kita lihat homogen atau tidaknya homogen atau tidak homogennya reaktor, maka ada complete semi reaktor sama ada plug flow reaktor. Dua bedanya. Kemudian kalau ada ada reaktor yang pertumbuhannya melayang-layang, bakterinya melayang-layang sama bakterinya melekat, maka ada packed bed reaktor yang ini sama yang apa istilahnya, bisa CSTR, bisa yang lainnya. Jadi paling tidak itu 3 kelompok dalam reaktor itu, sehingga nanti untuk lainnya jadi lebih paham. Ini adalah contoh plug flow reaktor. Ya, jadi ini oxidation date. Jadi kalau ada air limbah masuk dari sini, konsentrasi di sini lebih tinggi dibanding di sini, karena dia tidak teraduk sempurna. Beda kalau ini diaduk sempurna, kalian ambil di sini sama di sini konsentrasinya sama. Jadi kalau skematik dari plug flow reaktor ini seperti orang antri. Seperti baris, yang masuk duluan nanti keluarnya juga duluan, ya. Jadi seperti orang baris gitu, ya, plug flow reaktor itu skematiknya. Nah, ini contoh-contoh jenis-jenis reaktor, aplikasinya, ya, ini masih dalam bentuk bahasa Inggris. Saya ambil dari Environmental Engineering Metcalfe and Eddy itu. Nanti bisa kalian lihat ya. Ya, lumpur aktif itu lebih kompleks mix dengan recycle. Oke, kemudian ini contohnya. Ini lebih pola aliran, jadi pola alirannya nanti beda ini. Continue, ya, sama pola aliran CSTR. Coba nanti dipahami, ini yang ada bahasa Indonesianya juga ya. Ya, jadi ada yang continue, ada yang plug flow, ada yang lain. Ini pola dari konsentrasinya berbeda.
konsentrasinya beda. Hubungan waktu sama konsentrasinya itu beda. Ya. Aliran PFR, ini untuk PFR-nya. Nanti di bawahnya ada bahasa ininya kalian pahami. Kemudian ada kesetimbangan massa dalam reaktor. Ini harusnya cuma saya agak kesulitan untuk menjelaskan. Tapi tidak apa-apa. Dari gambar-gambar ini nanti coba dicermati ya. Tapi intinya adalah kalau masanya itu 100%, nanti yang keluar juga 100%. Baik itu terakumulasi maupun dia keluar sebagai efluen. Ya. Kesetimbangan massa dalam reaktor. Kemudian ada mass balance. Nanti saya kira ini nanti bisa membantu lah, cuma mungkin dalam bentuk ini. Ya. Kesetimbangan massa dalam reaktor. Mungkin nanti ini dipakai untuk lumpur aktif. Ya. Ya, kesetimbangan massa dalam reaktor. Mungkin ini saya jelaskan kadang aliran itu, ya misalnya ini ada limbah masuk, kadang pola alirannya seperti ini. Kadang alirannya kalau kena angin di atas dia akan balik-balik. Kemudian di sini ada dead zone, zona mati. Jadi airnya ya cuma di situ saja. Karena kalau tidak ada pengadukan. Tapi kalau ada pengadukan ya bagus. Jadi semua air akan tercampur sempurna. Nah, ini kesetimbangan massa dalam reaktor. Nah, ini sebenarnya baik, jadi pertimbangan di dalam memilih unit-unit pengolahan itu nanti harus prosesnya harus applicable. Kemudian juga harus applicable flow range. Bisa bisa diterapkan pada aliran yang berbeda-beda. Ya. Kemudian juga harus mempertimbangkan klimatik. Ini saya tidak bisa jelaskan karena waktu. Tapi saya kira ini batasan-batasannya harus nanti kalian baca itu jadi paham, ternyata di dalam pemilihan seperti ini. Ada 24 ya, itu saya ambil di Metcalfe ID. Sebenarnya pengen saya bahas banyak, tapi kayaknya mungkin kita bahas di minggu depan saja ya, karena sudah mengepet waktunya dan sudah mulai jam 7 tadi saya, jadi sudah 5 jaman duduk kayaknya sudah tidak fokus lagi. Tapi ini nanti silakan ini dicermati dari gambar-gambarnya sudah membantu. Baik, saya kira ada yang mau disampaikan. Silakan. Kalau ada yang mau disampaikan. Oke, ini yang belum absen ya. Sebentar. Tunggu. Ternyata udah.
Baik, untuk yang absen sudah saya absenkan, moga-moga tidak ada tambahan lagi. Dan ada Adita. Berarti. Baik, tunggu. Halo, ada yang dengar suara saya? Halo. Dengar, Pak. Apa nih? Saya kok di galeri saya munculnya cuma ininya apa? PP-nya Ashraf Siddiq. Saya mungkin harus berubah. Baik, di meeting chat itu saya share tugas, tolong dikerjakan. Itu ada multi choice dalam bentuk PDF sama Word, itu sebenarnya sama, ya. Tolong nanti dikerjakan. Ada juga yang sifatnya IC, ya. Nanti kerjakan, kemudian kita bahas di minggu depan. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, bisa kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf sekiranya ada yang tutur kata saya, ada yang salah maupun keliru. Dan ketemu minggu depan. Dan saya harap jaga kesehatan semua. Ya, dan kerjakan kuis sama itu ya. Kuis sama itunya. Kuis. Tunggu ini. Oh, ini telat ini tadi saya hanya masukkan Ashraf Siddiq. Bentar. Ada yang lagi enggak? Karena tadi nanti kalau sudah telat enggak bisa saya masukkan. Bukan ini yang terakhir ya, Ashraf ini ya. Oke. Nanti usahakan kalau absen gini satu orang saja ya, jadi lapor ke Nasmiza dan Yanti terus ditulis itu, jadi tidak satu-satu. Gitu ya Ashraf ya. Nanti KAT-nya. Ya Pak, baik Pak. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.